Shalom Bapak Ibu semuanya. Kita berjumpa kembali di acara SOS di minggu ini, di Kamis yang ketiga. Ya, saya yakin dan percaya keadaan Bapak Ibu semuanya yang menonton di rumah ini saat ini dalam keadaan yang baik-baik dan sehat selalu ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu agar Tuhan juga memenuhi hidup kita saat ini, memberikan damai dan sukacita ya. Bapak yang surga, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat hari yang indah ini yang Kau berikan buat setiap kami ya Bapa. Sebentar kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman ini ditabur tidak akan sia-sia, melainkan bertulang bagi setiap kehidupan kami ya Bapa. Urapi kami, urapi juga hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan benar-benar sesuai dengan keinginan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin ya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang mendengarkan, yang melihat acara SOS ini di rumah ya, kita hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada saya, yang ingin saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara semuanya ya. Stres itu bisa dialami oleh siapapun juga Bapak, Ibu. Stres itu tidak memandang harus orang kaya, harus orang pandai, harus orang ganteng, enggak. Tapi stres itu bisa dialami siapapun juga. Apalagi di masa pandemik seperti ini, banyak orang yang cerita ke saya, stres kok, stres Pak saya. Ya, banyak orang-orang mengalami yang namanya stres. Ya, maka dari itu kita akan belajar tentang stres, apa kata firman Tuhan. Orang yang stres bukan berarti orang yang bukan mengenal Tuhan. Orang kenal Tuhan dan tidak kenal Tuhan bisa stres. Orang ngerti firman, tidak ngerti firman bisa stres. Bukan berarti kalau hamba Tuhan juga nggak bisa stres. Malah di masa pandemik ini banyak hamba-hamba Tuhan yang juga mengalami stres. Karena begitu luar biasa pandemik corona ini, nggak pernah ada orang yang menyangka kejadiannya menghantam seluruh dunia, sehingga membuat pola hidup, cara hidup, gaya hidup menjadi berbeda dengan sebelumnya Bapak Ibu. Ya memang hari-hari ini pandemi sudah bisa dikontrol, bisa dikendalikan lah. Artinya yang kena di Indonesia ya Bapak Ibu ya, itu sudah terkontrol, nggak terlalu sampai seperti yang waktu-waktu sebelumnya. Ya, tapi orang yang stres itu atau hamba Tuhan yang stres itu bukan berarti dia tidak beriman Bapak Ibu. Bukan seperti itu. Atau juga anak-anak Tuhan yang mengalami stres bukan berarti mereka kurang baca Alkitab ataupun kurang berdoa, bukan. Tapi menurut saya, orang-orang yang stres ini adalah orang-orang yang mengetahui firman Tuhan, membaca firman Tuhan, tapi mungkin tidak melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang terpenting, saya sering sampaikan kalau saya berdoa, bukan jadikan kami, Tuhan, bukan hanya pendengar yang baik, pembaca yang baik, tapi juga pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Yes, itu penting Bapak Ibu. Hari-hari ini kita harus melakukan firman Tuhan. Bukan hanya baca renungan, rajin mendengarkan firman Tuhan. YouTube tidak pernah bolong, onsite datang terus. Oh, bukan itu saja Bapak Ibu, tapi melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang penting Bapak Ibu. Ya, apa arti kata stres? Saya ingin sampaikan dulu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Arti kata stres itu gangguan atau kekacauan mental dan emosional. Itu arti kata stres. Lalu saya mendapatkan mencari tahu apa sih gejala orang yang sedang stres. Nah, kalau hari ini kita cross check ya nanti ya. Kalau hari ini kita ada salah satu di poin yang saya sebutkan, berarti kita sedang stres ya. Yang pertama, gejalanya apa? Hidupnya dalam kegelisahan. Wah, gampang gelisah. Itu stres. Yang kedua, mukanya pucat. Ya, mukanya pucat itu stres. Ya, kalau hari ini nggak pucat, ya kita nggak stres. Bisa jadi. Ketiga apa ciri-cirinya, gejalanya? Jantungnya berdebar-debar, gitu. Dikit-dikit, ya, jantungnya berdebar. Lalu apa lagi? Yang keempat, lah ini sering. Sulit tidur atau tidurnya nggak nyenyak. Ah, itu stres berarti. Jadi kalau tidur ya cuma 2 jam, 3 jam, kita stres, ya. Tapi kalau memang ada kesibukan, ada sesuatu ya nggak apa-apa. Tapi kalau sering tiap hari, makanya ada teman saya sampai minum obat tidur sampean. Bisa sampai kecanduan seperti itu Bapak Ibu.
Ya, jadi kalau sulit tidur atau tidur nggak nyenyak, bisa jadi kita sedang stres. Yang kelima apa? Mudah tersinggung. Dikit-dikit gondokan, dikit-dikit lagi diomongin orang, dikit aja tersinggung, marah, kecewa. Ini Bapak Ibu. Jadi kalau mudah tersinggung berarti kita mungkin sedang stres. Yang keenam, sulit konsentrasi. Ya, kalau stres ya, lagi terus belajar sesuatu, lagi ada meeting mungkin atau training atau apapun, nggak fokus, nggak konsentrasi Bapak Ibu. Hari ini saya berdoa, hari ini semua yang melihat sedang dalam keadaan konsentrasi. Kalau nggak, mungkin kita sedang stres. Yang ketujuh apa lagi? Gejala orang stres. Sakit kepala bisa, sakit perut bisa. Nah ini yang sering. Asam lambung saya naik. Sering, saya ngalami juga. Kalau saya stres, asam lambung saya bisa naik. Ya, jadi hari ini kalau sakit kepala, ya mungkin nggak sakit kepala, bisa sakit perut. Ya, tapi orang sering ngalami apa? Asam lambungnya naik. Nggak enak itu. Saya kalau stres itu seperti itu Bapak Ibu. Bukan berarti saya nyampe ini, saya nggak bisa stres. Bisa stres. Ya, firman Tuhan itu pedang bermata dua. Juga buat yang mendengar, juga buat saya pribadi yang menyampaikan. Jadi saya diingatkan juga, jangan sedikit-sedikit stres ya. Nggak boleh gampang stres ya. Ya, asam lambung saya naik. Lah, hari ini kita akan belajar dari Alkitab bagaimana cara bisa mengatasi stres. Judul khotbah saya hari ini adalah tolak stres. Bukan tolak angin ya obatnya, tapi tolak stres melalui apa kata firman Tuhan ya. Di Mazmur 42 ayat 12. Ini adalah ayat yang pertama yang menjadi kunci yang pertama, poin yang pertama ya. Bagaimana cara bisa mengatasi stres? Dikatakan Mazmur 42 ayat 12 begini. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Di poin yang pertama ini, bagaimana kita bisa mengatasi stres adalah terus miliki pengharapan. Menurut saya, pengharapan itu sama seperti setitik cahaya yang bisa berfungsi untuk mengusir kegelapan di dalam jiwa kita. Begitu juga dengan pengharapan menurut saya yang lain adalah seperti sebuah jangkar yang tertancap kuat di batu karang di dasar laut, yang membuat kapal itu nggak bisa goyah Bapak Ibu. Goyah terhadap apa? Goyah terhadap ombak dan badai. Jangkarnya kuat. Itu pengharapan menurut saya. Pengharapan juga sama seperti jaring-jaring pengaman yang akan mengamankan kita ketika kita dalam keadaan stres. Ya, itulah pengamannya, jaringnya. Pengharapan merupakan solusi terbaik untuk mengalahkan stres dan keputusasaan Bapak Ibu. Persoalannya, berapa banyak orang sudah punya pengharapan tapi tetap stres. Mereka kelihatannya punya pengharapan loh Bapak Ibu, tapi saya stres. Lihat ayat tadi yang saya sudah baca. Dikatakan berharaplah kepada Tuhan. Bukan berharap kepada manusia, bukan berharap kepada kekayaan, bukan berharap kepada pengalaman, bukan berharap kepada kepandaian, bukan berharap kepada koneksi kita. Hari-hari ini banyak orang yang bangga kalau punya koneksinya orang-orang hebat. Punya kenalan jenderal, anak jenderal, Wakapolda, Kapolres mungkin presiden atau orang-orang hebat. Mereka punya koneksi itu, mereka bangga. Tapi kalau kita mengerti firman Tuhan, kita nggak boleh berharap kepada manusia. Kita nggak boleh berharap kepada koneksi-koneksi yang hebat yang tadi saya sebutkan. Berapa banyak orang stres karena apa? Karena mereka salah berharap. Ya inilah yang terjadi. Ketika berharap kepada manusia lalu mengecewakan, orang itu jadi stres. Berharap kepada pengalamannya, kepandaiannya, ternyata nggak menemukan solusi. Jadinya apa? Stres berat. Berharap kepada kekayaannya, dianggap bisa mungkin menyelesaikan masalahnya, ternyata enggak. Contoh saya kasih, orang sakit punya uang banyak, bisa berobat kemana-mana nggak? Bisa. Mau ke Singapura, mau ke Jepang, mau Amerika, bisa. Berharap banyak, dokter dipilih yang terbaik, ternyata hasilnya nol, nggak bisa disembuhkan. Akhirnya apa? Stres. Tapi ketika kita berharap kepada Tuhan, maka kita tidak akan stres Bapak Ibu. Kita berharap kepada tumpuan yang benar. Kita tahu Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, yang memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita, memberikan solusi dalam kehidupan kita. Ya,
hari ini kita harus percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Jangan berharap kepada manusia. Bahkan dikatakan di Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ya, jangan salah berharap. Jangan berharap pada sebuah keadaan. Kalau keadaannya baik, maka pengharapan kita baik. No, kalau keadaannya negatif atau buruk, maka hancurlah pengharapan. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita dikendalikan oleh sebuah keadaan, kita salah besar. Jadi kita terus harus berharap kepada Tuhan. Ya, percayalah Tuhan selalu mempunyai rencana yang baik buat anak-anaknya. Rancangannya ada rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Hari depan kita hari depan yang penuh harapan di dalam Tuhan. Jadi kalau kita benar-benar mengerti firman ini, kita hari ini tetap berharap hanya pada Tuhan. Tuhan pernah mengecewakan nggak Bapak Ibu? Enggak. Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan. Kalau kita ini menganggap atau mempunyai statement bahwa Tuhan Yesus itu mengecewakan, berarti kita salah besar. Artinya kita yang lebih mengatur Tuhan. Kita berharapnya ini, tapi Tuhan memberikan solusi yang lain. Itu karena kita merasa nggak sesuai harapan kita. Berarti kita salah. Tapi kalau kita berharap kepada Tuhan, itu mau-maunya Tuhan Bapak Ibu. Kan ada lagunya, mau-maunya Tuhan, semau-maunya Tuhan. Kita ini kan diciptakan oleh Tuhan. Harusnya kita harus taat akan perintahnya malahan. Kok kita malah kebalik, kita ngatur Tuhan. Kepengennya, Tuhan lah Isa, masalahku selesai minggu depan. Tuhan lah Isa, masalahku solusinya kayak gini. Itu ngatur Tuhan. Hari ini kita belajar, kalau berharap kepada Tuhan, ya kita nggak boleh ngatur Tuhan. Ya, poin yang pertama adalah tetaplah terus berharap. Teruslah berharap. Dan berharap di hal yang tepat, yaitu kepada Tuhan Yesus. Jangan berharap kepada manusia. Poin yang kedua, kita akan secara cepat, kita nggak usah lama-lama, tapi kita akan belajar di Mazmur 43 ayat yang kelima. Dikatakan gini, keren banget ini Mazmur ini. Mengapa kamu tertekan, hai jiwaku, dan mengapa kamu gelisah? Berharaplah kepada Allah. Dikatakan lagi loh. Tadi sudah disampaikan, ini disampaikan lagi. Sebab aku bersyukur lagi untuknya, penolongku dan Allahku. Ya, di yang poin yang kedua ini, kalau tadi kita belajar terus berharap, yang kedua belajar selalu bersyukur. Ya, kita semua percaya pasti ada mujizat di balik ucapan syukur. Kita percaya ketika kita bersyukur, maka kita jadi kuat. Kita nikmati kekuatan baru. Tapi kalau kita bersungut-sungut, justru kekuatan kita malah lemah. Justru malah kita ini nggak akan menerima janji Tuhan. Tidak akan menerima mujizat Bapak Ibu. Ya, kenyataannya hari-hari ini banyak orang bersungut-sungut, ngomel terus, mengeluh terus, nggak mau bersyukur. Ya itulah yang kenyataannya. Karena kalau melihat dunia, keadaan dunia, ekonomi yang terjadi, dia alami, hal-hal yang dia alami, dia secara logika ngomong, loh aku berhak loh bersungut-sungut. Berhak loh aku nggak ngucap syukur. Iya, kalau melihat keadaan selalu gitu. Ingat, kita nggak boleh dikendalikan oleh keadaan. Kita harus mengendalikan keadaan itu. Bersyukur itu sebuah keputusan Bapak Ibu. Bukan Tuhan ajari aku terus bersyukur. Nggak usah gitu. Ambil keputusan hari ini. Mau bersyukur atau tidak Bapak Ibu. Ya, kalau kita hari mengambil sebuah keputusan bersyukur, yes, ada sesuatu hal yang akan terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya. Percaya itu, amini itu. Tapi kalau kita mengambil keputusan tidak bersyukur, ya nggak apa-apa. Tapi kita bisa melihat hari ini orang yang mengeluh, hasilnya seperti apa. Sama seperti bangsa Israel. Mengeluh terus, ngomel terus, ditolong Tuhan sudahan. Ngalami masalah, ditolong Tuhan. Tapi protesnya apa? Tuhan, kau ingin membunuh kami ya? Keluar dari tanah Mesir malah dibunuh di padang gurun. Padahal Tuhan pelihara. Tuhan kasih makan, pagi roti mana, ada daging burung gagak. Wow, lewati laut yang besar itu bisa dibelah sama Musa. Yes, itu yang terjadi. Tuhan tolong berulang kali. Tapi tetap ngomel. Ngomel hasilnya apa? Diputar-putar puluhan tahun. Malah sebagian besar nggak masuk loh Bapak Ibu ke tanah perjanjian. Kenapa? Ngomel.
pertanyaannya, ketika kita bersungguh-sungguh sama kita ngomel, apakah itu akan menyelesaikan masalah? Jawabnya, pasti tidak. Tetapi ketika kita bersyukur, Tuhan Allah lihat dari surga, oh lihat anakku si A bersyukur ya, si B bersyukur ya, memuji Tuhan walaupun keadaannya kurang bagus. Oh ya, hidupnya justru bisa berubah, hidupnya bisa dipulihkan. Sama seperti Ayub di awal, dia mengatakan kepada istrinya, masa kamu mau ingin menerima yang baik saja, bukan hanya yang nggak baik? Ya, inilah kita harus belajar sama seperti Ayub, tetap untuk selalu bersyukur. Biarlah 2 poin ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Miliki pengharapan di dalam Tuhan, di dalam Allah. Dan yang kedua, tetap bersyukur. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau kami hari ini boleh belajar Tuhan tentang stres Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mau bisa mengatasi stres kami Tuhan. Kami tahu caranya saat ini Tuhan. 2 poin yang sudah kami pelajari, bahwa kami harus tetap berharap kepada Allah, kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, kami mau tetap selalu bersyukur dalam keadaan apapun ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Penuhi setiap kami, berkat setiap kami, damai secara sukacita terus melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami juga bersatu hati Tuhan, berdoa untuk bangsa Indonesia dan khususnya kota Surabaya Tuhan. Biar terus dalam perlindungan-Mu Tuhan. Kau memberkati negara kami, memberkati kota kami Tuhan. Kami percaya damai secara turun Tuhan atas Indonesia dan kota kami dan kota-kota yang lain semuanya Tuhan. Kau jaga semua, lindungi Tuhan dalam lindungan-Mu senantiasa ya Bapa. Kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan, agar gereja kami semakin hari semakin bisa lebih dahsyat untuk memuliakan nama-Mu ya Bapak, menjadi berkat buat kota Surabaya. Kami percaya memberkati untuk Bapak Gembala kami, Ibu Gembala, semua pelayan Tuhannya Tuhan. Kami percayakan ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.